Amelia Saputri, biasa dipanggil Putri. Saat ini, aku adalah siswa kelas 11 SMA di salah satu kotaku. Di sekolah, aku cukup aktif mengikuti kegiatan organisasi. Namun, akhir-akhir ini aku merasa malas belajar dan merasa mudah lelah dan ngantuk ketika mengikuti kegiatan di sekolah. Karena aku rasa hal itulah yang mengganggu kegiatanku di sekolah, maka aku memberanikan diri untuk menemui salah satu guru BK di sekolahku untuk membantu menyelesaikan masalahku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Putri, mari silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Mau duduk di mana? Di sini aja, Bu. Gimana? Duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Mbak Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Oh ya, tadi sebelum kesini ada pelajaran apa, Mbak? Pelajarannya Pak Yanto, Bu, matematika. Gimana? Menyenangkan? Ya, begitulah, Bu. Menyenangkan hanya untuk orang-orang yang suka dengan matematika, namun tidak bagi saya. Loh, kenapa, Mbak? Bagi saya kurang menyenangkan, Bu, karena saya tidak suka hitung-hitungan. Oke, baiklah. Kalau nggak salah, Mbak Putri ini anaknya cukup aktif ya dalam organisasi. Soalnya Ibu sering melihat Mbak Putri dalam kegiatan OSIS. Iya, Bu. Wah, bagus dong. Selain harus aktif di kelas, juga harus aktif kan dalam organisasi, ya kan, Mbak? Iya dong, Bu, harus jadi siswa yang aktif. Bagus, pinter. Nah, dengan kedatangan Mbak Putri menemui Ibu di sini, pastinya ada dong sesuatu yang ingin Mbak Putri sampaikan ke Ibu. Iya, Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke, sebelumnya apakah Mbak Putri pernah melakukan proses konseling? Belum pernah sama sekali, Bu. Berarti ini pertama kali ya menemui Ibu? Iya, Bu, baru pertama kali. Oke, tidak apa-apa. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling, agar Mbak Putri lebih paham dan bisa nyaman nanti ketika mengikuti proses konseling bersama Ibu. Oke, jadi begini Mbak, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang dinamakan konselor kepada individu yang dinamakan konseli yang sedang mengalami suatu masalah, entah terkait masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karirnya. Tujuannya agar masalah yang dialami konseli bisa terentaskan dan konseli bisa menjadi pribadi yang utuh serta pribadi yang dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Bisa dipahami, Mbak? Insya Allah paham, Bu. Oke, bagus. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu hanya ada waktu sekitar 45 menit untuk membahas apa yang nantinya akan Mbak Putri sampaikan. Maka dari itu, marilah kita gunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Namun, jika nanti waktunya tidak cukup, kita bisa lanjut di sesi konseling berikutnya di lain hari. Bisa dipahami, Mbak? Bisa, Bu. Nah, di sini peran Ibu hanya memfasilitasi atau menjembatani Mbak Putri. Sedangkan nantinya keputusan ada di tangan Mbak Putri. Baik, Bu. Tapi saya takut jika nanti apa yang saya sampaikan ke Ibu bocor kemana-mana. Mbak Putri tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Ibu di sini akan merahasiakan semua apa yang Mbak Putri sampaikan nanti. Dan itu hanya menjadi rahasia kita berdua saja. Orang lain tidak boleh ada yang tahu. Seperti itu, Mbak Putri. Alhamdulillah, Bu, kalau begitu lega saya dengarnya. Oke, mungkin sekarang Mbak Putri bisa menceritakan apa yang ingin Mbak Putri sampaikan ke Ibu. Begini, Bu, belakangan ini saya merasa malas sekali belajar. Padahal sebelumnya saya selalu rajin belajar, Bu. Lalu, Saya sering merasa lelah dan ngantuk, dan itu hanya yang membuat nilai saya turun. Padahal sebelumnya nilai saya selalu bagus terus.
namun sekarang jadi turun. Baik, tadi Mbak Putri mengatakan bahwa Mbak Putri itu selalu rajin belajar. Tapi tadi terakhir Ibu mendengar setiap ada kegiatan, Mbak Putri merasa mudah lelah dan mengantuk. Apakah di kegiatan lain juga seperti itu? Sepertinya saat mengikuti pelajaran lain, saya juga merasa seperti itu akhir-akhir ini, Bu. Artinya Mbak Putri merasakan hal yang sama saat mengikuti kegiatan yang lainnya. Ketika Mbak Putri merasa ngantuk dan lelah, jadi apa yang akan Mbak Putri lakukan saat sedang mengikuti kegiatan? Ya, saya selalu duduk di belakang. Saya merasa lelah dan terkadang tanpa saya sadari, saya ketiduran beberapa kali, Bu. Tampaknya Mbak Putri sangat lelah dan ngantuk ya saat itu. Iya, Bu. Terus kegiatan apa yang bisa Mbak Putri lakukan jika sedang di rumah? Paling ya belajar, bantu ibu bersih-bersih rumah, sama main HP, Bu. Saya sangat suka membaca cerita novel Wattpad di HP. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira berapa lama Mbak Putri membaca novel tersebut saat di rumah? Nggak tentu, Bu. Kadang tanpa saya sadari, saat membaca pas lihat jam sudah larut malam. Pernah waktu itu, karena tanggung episodenya sudah mau habis, saya selesaikan bacanya sampai subuh. Jadi saya tidak tidur sama sekali, Bu. Baca sampai larut malam, bahkan sampai tidak tidur sama sekali. Iya, Bu. Mungkin saya merasa mudah lelah dan ngantuk itu karena saya sering membaca novel sampai larut malam. Baik. Nah, dengan situasi seperti itu, apa yang ingin Mbak Putri lakukan sekarang? Saya ingin berubah, Bu. Tidak bermain HP sampai larut malam agar tidak malas belajar lagi. Bagus. Ibu senang mendengarnya bahwa Mbak Putri mau berubah dan ingin kembali aktif di kegiatan sekolah lagi. Terus, apa yang akan Mbak Putri lakukan untuk mendukung keinginan Mbak Putri untuk berubah? Begini, Bu. Saya berencana untuk mengurangi waktu membaca novel saya di HP dan berusaha untuk kembali rajin belajar seperti dulu lagi. Bagus. Setidaknya Mbak Putri sudah memiliki pemikiran alternatif pemecahan masalahnya ya. Supaya tidak lupa dengan apa yang akan Mbak Putri lakukan, bagaimana kalau apa yang akan Mbak Putri lakukan itu ditulis di sebuah kertas dan nanti diketahui juga oleh Ibu? Apakah Mbak Putri bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Baik, sekarang silahkan tuliskan pada kertas ini ya apa yang akan nantinya Mbak Putri lakukan. Ini, Bu, saya sudah menulisnya. Oke, sekarang coba Mbak Putri bacakan kembali hal-hal apa saja yang sudah Mbak Putri tulis dalam kontrak tersebut. Baik, Bu. Tadi saya menuliskan beberapa kegiatan yang akan saya lakukan sebagai pedoman saya untuk berubah, yaitu 1. Tidak bermain HP saat ada tugas sekolah. 2. Tidur malam paling lambat pukul 9. 3. Lebih rajin belajar lagi dan bisa mengatur waktu antara belajar dan membuka HP. Baiklah, sekarang kertas ini silahkan Mbak Putri bawa dan setiap mau melakukan sesuatu silahkan Mbak Putri melihat kembali dan menerapkan apa yang ada di dalam isi tulisan kertas tersebut. Dan nanti kita akan menerapkan sistem reward dan punishment. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya, jika nanti Mbak Putri berhasil, maka Mbak Putri boleh menghadiahi diri Mbak Putri sendiri dengan sesuatu yang Mbak Putri suka. Misal, membeli es krim kesukaan atau yang lainnya. Namun sebaliknya, jika gagal, maka Mbak Putri akan menerima hukuman atau punishment. Misalnya, tidak boleh makan es krim selama 1 bulan, misal. Dan kontrak ini nantinya harus dilaporkan ke Ibu dari setiap kegiatan yang Mbak Putri lakukan. Bagaimana? Iya, Bu, saya setuju.
Kira-kira mulai kapan Mbak Putri akan melakukannya? Secepatnya, Bu. Mulai besok akan saya lakukan. Bagus, lebih cepat lebih baik ya. Ibu yakin kok apabila Mbak Putri melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka permasalahan Mbak Putri insya Allah akan dapat diatasi. Terima kasih, Bu. Saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baik, nah dari kegiatan konseling kita kali ini, Ibu akan menyimpulkan kembali bahwa Mbak Putri seperti yang Mbak Putri katakan tadi, bahwa Mbak Putri mudah lelah dan ngantuk dalam kegiatan di sekolah, dan itu yang menyebabkan Mbak Putri sering tidur sampai larut malam, yang disebabkan karena sering membaca novel Wattpad di HP. Bahkan Mbak Putri tidak tidur sama sekali. Kemudian Mbak Putri ingin berubah dengan mengurangi waktu bermain HP dan ingin lebih rajin lagi dalam belajar. Dan Mbak Putri sudah membuat catatan apa saja yang akan dilaksanakan sebagai pedoman agar tidak lupa dengan apa yang akan Mbak Putri lakukan nanti. Nah, jadi Mbak Putri sudah mengerti apa yang akan Mbak Putri lakukan ya? Iya, Bu, saya mengerti. Oke, sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, Ibu mengingatkan kembali kepada Mbak Putri untuk melaporkan hasil catatan tadi ke Ibu pada sesi konseling selanjutnya ya. Iya, Bu. Minggu depan saya akan datang untuk tindak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan tadi. Baiklah, karena waktu sudah melebihi 45 menit, marilah kita akhiri konseling pada hari ini. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk Mbak Putri ke depannya. Dan semoga Mbak Putri ada kemajuan ya, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu, saya izin pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Mbak.